Teman-teman perhatikan Al-Baqarah 261. Selain berlipat ganda pahala, engkau akan semakin kaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu butir biji. Setiap butir biji, satu butirnya tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 7 tangkai, setiap tangkainya tumbuh menjadi 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Mungkin kita sedekah secara materi, penglihatan kasat mata uang kita berkurang, tapi Allah berikan rezeki dari yang lain. Misal Allah berikan kesehatan, anak-anak yang soleh, perniagaan yang untung, suami yang baik, kenikmatan dalam beribadah, itu rizki teman-teman sekalian. Mungkin sebab sedekah yang engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pepatah di dalam Islam, sedekah pangkal kaya. Sedekah pangkal kaya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah hendak sedekah. Beliau pada saat itu mengikuti perang Tabuk bersama dengan para sahabat-sahabat. Lalu para sahabat punya kebun kurma dan kebun kurmanya tidak terjual karena kurma-kurma membusuk. Mereka pergi perang lama, pulang-pulang ke Madinah, kurma busuk, tidak laku dijual. Maka Abdurrahman bin Auf mau menolong para sahabat-sahabat ini. Beliau beli kurma busuk-busuk tersebut. Rugi kan? Harusnya rugi logikanya. Ternyata Allah ganti dengan cara tiba-tiba ada salah seorang utusan dari kerajaan yang lain mengatakan, kami keliling-keliling negara-negara lain untuk mencari kurma busuk untuk jadi obat. Ternyata engkau yang punya ya Abdurrahman bin Auf. Kami beli berapapun harganya. Sehingga ternyata niatnya mau mengurangi harta karena menolong orang lain. Justru Allah berikan harta yang lebih banyak. Percaya nggak kayak gitu Bu? Percaya nggak sedekah itu kita tolong hambanya Allah, Allah akan tolong kita. Saya punya rumah Quran yang saya ceritakan tadi, 200 santri tidak berbayar. Kemudian teman-teman mengatakan, lalu bagaimana untuk pendidikan anak-anakmu? Ibu percaya tidak? Ini saya alami sendiri, maka saya bisa mengatakan begini. Anak saya masukkan ke sekolah internasional Tahfidz School di Jakarta dari usia 2 tahun. Sekarang anak saya sudah hampir usianya 5 tahun. Anak 1 dan 2 dimasukkan ke situ. Dan yang namanya international school sangat mahal. Dan saya nggak bayar sama sekali ibu sekalian. Kenapa? Lupa bayar uang sekolah. Kesibukan ceramah lupa Bu. Jadi pas bagi rapot saya datang ke TU. Nggak ada yang nyuruh ke TU sih. Saya inisiatif sendiri. Malu banget rasanya. Nih anak udah lama sekolah kok nggak pernah ditagih. Nggak dapat surat untuk bayar uang sekolah. Akhirnya dengan penuh penyesalan saya mengatakan, berapa puluh juta yang harus saya bayar ya Allah. Itu uang masuk belum bayar, uang bulanan yang gak bayar. Jadi ketika saya dengan deredekan, ya Allah sudah berapa puluh juta ini saya harus bayar. Tiba-tiba orang di TU mengatakan, Mbak Oki dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan anak seterusnya. Jadi kayaknya beliau itu tahu saya mau punya anak banyak Bu. Ya, jadi beliau mengatakan dari PAUD sampai SMA gak usah bayar selama sekolah di sini gratis katanya. Apa yang saya lakukan terharu Bu, terharu banget. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi pendidikan anak saya gratis. Sampai hari ini saya gak pernah bayar uang sekolah. Jadi saya buang harta saya untuk memberikan beasiswa anak-anak yatim ini. Ternyata Allah ganti harta saya di tempat yang lain. Pasti Bu juga punya cerita kan tentang sedekah, bagaimana Allah tolong kita, Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi yang ketiga tadi, manfaat atau keutamaan dari sedekah selain berlipat ganda pahala, berlipat ganda juga rezeki kita insyaallah. Yang keempat, keutamaan dari sedekah adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma. Masa nggak mampu kasih sebiji kurma, ya kan? Ya kan sedekah paling gampang. Apa aja yang ada di rumah kita itu? Kerupuk, 1 kerupuk aja itu sedekah. 1 gelas air aja sedekah. Bersedekahlah kalian meskipun hanya sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah dengan berbagai macam cara. Saya punya teman jualan nasi. Tiap hari jualan nasi. Tapi khusus di hari Jumat,
beliau membagikan nasi-nasi itu kepada fakir miskin. Atau teman saya punya restoran dan khusus di hari Jumat, orang yang bisa baca surah Al-Kahfi dengan Quran, dengan melihat, baca surah Al-Kahfi dikasih gratis. Jadi ada banyak cara untuk kita bersedekah teman-teman sekalian. Terserah kita mau sedekah dengan cara apa. Nggak punya uang gimana? Sedekah dengan tenaga. Datang ke musola, cari mukena yang kotor yang bau, bawa pulang ke rumah cuci, balikin lagi. Sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nggak punya apa-apa, bahkan senyum adalah sedekah. Memberikan kebaikan untuk orang lain adalah sedekah. Kelima, sudah tadi ya, menjadikan harta berkah dan terus-menerus berkembang. Perhatikan surah Saba ayat 39. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Allah akan menggantinya. Itu sudah janji Allah. Jadi kenapa kita harus was-was dan takut menjadi miskin? Yang keenam, orang yang bersedekah keutamaannya adalah melapangkan jalannya ke syurga. Perhatikan surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Syurga ini disediakan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu apa sih kategorinya? Ali Imran 134 kelanjutannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang disebut orang bertakwa yang masuk syurga menurut Ali Imran 134 adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kedua, orang-orang yang menahan marah, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang pertama, paling utama disebut adalah ciri orang bertakwa yang masuk syurga, mereka yang menafkahkan, memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi ini yang disebut sebagai orang bertakwa yang masuk syurga. Ketujuh, keutamaan orang bersedekah adalah menjadi bukti keimananmu. Sedekah adalah menjadi bukti, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim atau dalam surah Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu infakkan Allah mengetahuinya. Jadi kalau mau sedekah janganlah baju bekas yang mau dijadiin lap itu kemudian disedekahkan. Ambil baju yang bagus, yang paling disayangi, itu namanya kebaikan yang sempurna. Ibu beli baju satu, keluarkanlah satu baju. Ibu beli tas satu, keluarkanlah satu tas. Beli sepatu satu, keluarkanlah sepatunya. Seperti itu. Semua kerudungmu yang kau katakan waktu kondangan, aduh gak punya kerudung nih, gimana ya, gak punya baju nih pergi kondangan itu. Bajunya berderet-deret dalam lemari, masih mengatakan gak punya baju nih, bingung pakai yang mana. Itu semua baju dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan berbicara di hadapan Allah, mereka digunakan untuk apa selama ini. Jadi pastikan semua baju atau kerudung yang kita punya, pastikan pernah dipakai untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka akan dihisap. Kedelapan, keutamaan orang bersedekah adalah mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kalau kita mati, Bu, kita masuk ke alam kubur. Setelah masuk ke alam kubur, dibangkitkan di sebuah tempat dataran namanya padang mahsyar, dalam keadaan kita telanjang. Apakah orang lain sibuk, auratnya kelihatan. Apakah begitu di padang mahsyar? Enggak. Udah gak peduli lagi, gak kepikiran. Saking sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Matahari didekatkan di atas kepala kita, teman-teman sekalian. Dan kita akan ditenggelamkan karena matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Kemudian kita ini berkeringat. Dan keringat kita akan menenggelamkan kita sesuai dengan dosa-dosa kita. Ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai bahu. Begitulah. Tergantung banyaknya dosa-dosa kita. Dan pada saat itu gak ada yang bisa tolong. Kita datang ke para nabi, kata para nabi, saya juga minta tolong kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Gak ada yang bisa tolong, kecuali Rasul yang menunggu di telaga Kausar untuk memberikan minum. Tapi ada yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah di hari itu, di padang mahsyar itu. Ada 7 golongan. Salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah
adalah orang yang bersedekah. Selebihnya yang lainnya siapa? Imam yang adil, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang memakmurkan masjid, yang mencintai dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, yang sedekah, yang air matanya mengalir di kesendirian karena takut kepada Allah. Itu beberapa orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Tapi yang paling disebut adalah sedekah. Sedekah yang dilakukan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dapat mendatangkan pertolongan Allah di padang mahsyar saat engkau kebingungan seorang diri. 10. Keutamaan dari sedekah adalah pahala akan terus mengalir. Apa harta kita yang sesungguhnya? Yang kita pakai akan usang, yang kita makan jadi kotoran. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, pahala, amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalannya, beliau menyebutkan di antaranya yakni mushaf yang ditinggalkan, masjid yang dibangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang dialirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka itu yang akan nanti menolongnya. Teman-teman perhatikan surah Al-Baqarah 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir. Kata setan, jangan sedekah, nanti miskin. Jangan sedekah, kamu tuh juga orang gak punya, gak usah sedekah, itu kata syaitan dalam Al-Baqarah 268. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan daripada Allah dan karunia. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Jadi teman-teman sekalian, syaitan akan bisik-bisikkan jangan sedekah, nanti kamu miskin. Tapi Allah menjanjikan begitu banyak ampunan untuk kita. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada seseorang petani yang melihat, kok hujan ini nggak turun di kebun saya ya, malah turun di kebun milik teman saya. Ketika dia lihat kebun orang itu dialiri terus oleh hujan, diairi, dihujani terus. Sampai akhirnya petani ini berkata pada temannya, kamu ini sebenarnya buat apa sih? Kok hujannya ada di kamu, di saya nggak ada hujannya? Kok awannya bergerak kepada kamu dan menurunkan hujan di tempat saya enggak? Kemudian akhirnya sang petani itu menjawab, sebab kalau saya punya harta, sepertiganya saya berikan untuk keluarga saya, sepertiganya saya menanam kembali, dan sepertiganya saya sedekahkan. Maka itulah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah, teman-teman sekalian, mengatakan manfaat dari sedekah beberapa di antaranya adalah sedekah meringankan engkau pada saat sakaratul maut. Sakaratul maut itu rasanya seperti ditebas oleh ratusan pedang, teman-teman sekalian. Bahkan Nabi Muhammad ketika detik-detik wafatnya sakit, sakaratul mautnya sakit. Beliau mengatakan, andai aku tahu rasa sakit sakaratul maut seperti ini, maka limpahkan saja rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku kepadaku. Begitu kata Rasul. Jadi sakaratul maut itu sakit, teman-teman sekalian, sangat sakit. Namun sedekah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mampu meringankan sakaratul maut. Kedua, sedekah menjadi lampu yang terang di dalam kubur. Kuburan itu gelap dan sempit, meremukkan tulang belulang kita kalau kita orang yang durhaka kepada Allah. Namun sedekah menjadi lampu yang menerangkan di alam kubur. Ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manfaat sedekah adalah orang-orang yang sedekah akan masuk pintu khusus dari pintu sedekah. Jadi ada 8 pintu surga, ada pintu orang haji, ada pintu orang puasa, ar-Rayyan, ada pintu orang sedekah. Kemudian, dan tentu saja amal yang terus-menerus mengalir. Hasan Al-Basri mengatakan, teman-teman sekalian, nafkah atau infak uang yang kau berikan di jalan Allah tidak pernah disebut boros atau berlebihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boros? Tidak. Tidak boros. Tidak ada perkataan boros untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala.